Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya bersama saya, dan pada kesempatan kali ini kita masih membahas seputar Facebook monetisasi ya. Jadi untuk Facebook sendiri saat ini yang mempunyai dua fitur ya, dimana ada yang namanya adalah fanspage dan juga ada yang namanya adalah Facebook profesional. Jadi Facebook profesional merupakan akun Facebook kita yang sudah kita ubah ke dalam mode profesional ya, sehingga nanti teman-teman juga bisa membuat versi bisnis ya. Ini adalah fanspage Facebook ataupun halaman Facebook ya. Jadi intinya dari halaman Facebook ini dibuat dari akun Facebook profesional kita. Oke, jadi ketika nantinya untuk akun kita salah satunya ada yang terkena pelanggaran, secara otomatis misalkan nih untuk fanspage kita terkena pelanggaran, nah otomatis nanti Facebook profesional kita juga itu akan terkena pelanggaran. Kemudian sebaliknya, jika Facebook profesional juga terkena pelanggaran, maka secara otomatis untuk fanspage yang kita buat itu juga akan terkena pelanggaran ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi jika tujuan teman-teman nantinya ingin mendapatkan penghasilan dari Facebook ini sesuai dengan pengalaman saya ya, fokuskan pada konten asli dan jangan melakukan re-upload ya. Karena kita tahu ya, untuk saat ini memang banyak sekali yang sudah mengalami yang namanya adalah pelanggaran ya, sehingga untuk akunnya itu susah dimonetisasi. Nah, tentu harapan saya ke depannya agar nantinya teman-teman juga bisa dimonetisasi ya, fokuskan pada konten asli. Jadi di sini kan karena kita re-upload itu harus izin juga ya. Jadi kalau tidak izin, orang ngeklaim dari videonya, mereka tidak menyetujui untuk videonya di re-upload ataupun dibuat reaction ya, sama saja ya. Otomatis nanti akun kita ya tetap terkena pembatasan. Karena pemilik hak cipta ataupun pemilik videonya itu mengadukan ke Facebook ya, bahwa itu video mereka. Nah, jadi seperti itu. Oke, tetapi itu saran saya ya, fokuskan pada konten asli saja agar nantinya aman dan bisa mendapatkan monetisasi di Facebook ini. Nah, jadi fitur monetisasi yang wajib teman-teman dapatkan ada dua versi, yakni adalah fitur monetisasi real dan juga fitur monetisasi in-stream. Karena dua fitur monetisasi itu penghasilan kita didasarkan dari video kita, teman-teman. Semakin banyak video kita ya, maka semakin banyak iklan yang muncul nantinya. Untuk penghasilan kita itu berdasarkan iklan yang muncul ya. Jadi cara kerjanya adalah seperti itu. Nah, selanjutnya pembahasan kali ini yang akan kita bahas adalah penyebab dari video konten tidak asli yang tidak bisa dihapus. Nah, biasanya ketika kita memiliki sebuah pelanggaran ya, kemudian di sini untuk mengecek dari pelanggaran video kita sendiri, di sini teman-teman tinggal masuk saja ke Facebook seperti ini. Selanjutnya teman-teman bisa masuk saja ke bagian dari dashboard profesional seperti ini ya. Nah, biasanya kan ketika memang ada pelanggaran di bagian hak cipta ataupun di bagian musik ya, itu untuk konten kita itu akan masuk ke bagian menu peringatan. Nah, untuk ceknya teman-teman tinggal masuk saja di bagian teman-teman bisa masuk saja di bagian rekomendasi halaman seperti ini ya, ataupun rekomendasi profil jika kita menggunakan Facebook profesional. Nah, selanjutnya teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini ada fitur monetisasi, kita klik saja seperti ini. Dan di sini untuk fitur monetisasi yang sudah saya dapatkan ada 4 fitur monetisasi ya. Ada iklan in-stream, langganan, penandaan, dan juga fitur monetisasi bintang. Tetapi penghasilan utama saya didasarkan dari fitur monetisasi in-stream ya, karena di sini dihasilkan dari video saya yang durasinya 3 menit. Nah, selanjutnya ya, untuk melihat konten yang tidak asli, teman-teman tinggal klik saya di bagian kebijakan monetisasi partner seperti ini. Jadi gini teman-teman ya, jadi ketika memang video mengalami pelanggaran itu kita tidak akan mendapatkan notifikasi, apalagi untuk video kita itu sudah banyak ya, biasanya kita tidak fokus ya untuk video mana yang melanggar, itu kita susah untuk mencarinya. Nah, jadi tempat sebuah video terkena peringatan ataupun konten tidak asli itu akan masuk di bagian menu standar komunitas. Jadi teman-teman tinggal masuk saja ke bagian kebijakan partner seperti tadi. Kemudian kita scroll ke bawah seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke bagian membuat di bagian dari mematuhi standar komunitas kami. Nah, nanti akan masuk di bagian menu periksa notifikasi di sini ya, untuk konten kita yang tidak asli. Kita klik saja seperti ini dan di sini nanti akan muncul menu peringatan ya. Artinya untuk video kita yang bermasalah itu akan masuk di bagian menu peringatan di sini ya. Jadi nanti teman-teman tinggal dihapus saja. Nah, biasanya ketika kita masuk ke bagian menu peringatan, tiba-tiba untuk videonya itu tidak bisa dihapus ya, ataupun tidak mau terbuka. Nah, ini penyebabnya apa? Jadi penyebabnya kenapa video ataupun konten yang terkena pelanggaran tidak bisa kita hapus. Nah, tentu di sini karena penyebabnya adalah video kita itu sudah duluan dihapus oleh Facebook. Nah, jadi biasanya Facebook sendiri itu juga
tanpa sepengetahuan kita itu mereka bisa menghapus untuk video-video yang bermasalah ya. Nah, jadi salah satu penyebab kenapa untuk video kita yang terkena konten tidak asli itu tidak bisa kita hapus. Nah, salah satunya adalah karena sudah dihapus duluan oleh Facebook ya. Jadi penyebabnya adalah sudah dihapus duluan oleh Facebook. Jika sudah dihapus duluan oleh Facebook, maka nanti kita tidak bisa menghapusnya dan otomatis akun kita tetap akan terkena pelanggaran. Nah, jadi untuk cek di bagian peringatan kita klik saja seperti ini, dan di sini ada salah satu video saya yang terkena klaim hak cipta untuk musiknya. Kita klik saya di bagian videonya. Untuk menghapusnya kita klik saya di bagian lihat detail, kita klik di bagian lanjut. Nah, di sini kita klik di bagian lanjut. Nah, di sini ada tindakan, nanti teman-teman tinggal disesuaikan. Nah, jika memang video kita yang memang salah, teman-teman bisa klik saya di bagian videonya, kita lanjut dan kita hapus seperti ini. Nah, biasanya ada salah satu video ya yang mungkin terkena pelanggaran. Nah, di sini informasinya sudah dihapus ya. Nah, biasanya ada salah satu video ataupun konten tidak asli yang tidak bisa dihapus. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah sudah dihapus duluan oleh Facebook ya, sehingga otomatis kita tidak bisa menghapus ya. Jadi intinya setelah jika konten kita memang benar-benar sudah melakukan pelanggaran ya, ataupun sudah termasuk pelanggaran standar komunitas, maka biasanya Facebook akan menghapus secara otomatis ya. Jadi otomatis untuk video kita itu akan terhapus. Makanya kenapa kita ingin menghapus di Facebook, di bagian konten tidak asli itu tidak bisa ya. Nah, selanjutnya ya, ketika untuk video sudah dihapus oleh Facebook, maka akun akan terkena pelanggaran, dan pelanggarannya itu kurang lebih sekitar 1 tahun. Nah, di sini untuk mengeceknya saya akan masuk ke dalam Facebook profesional saya. Di sini saya sudah masuk ke dalam Facebook profesional. Kita masuk ke bagian rekomendasi profil untuk cek di bagian dari video yang sudah dihapus ataupun cara kerja dari Facebook mengecek untuk video kita. Di bagian status profil seperti ini. Bagian standar komunitas dari Facebook ya, kita masuk seperti ini, dan di sini kita cek di bagian memperhitungkan teguran seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya untuk instruksi dari Facebooknya sendiri. Nah, jika kami menghapus beberapa konten sekaligus, nah jadi tanpa memberitahu ya, pada setiap penghapusan kami juga dapat menghitungnya sebagai satu teguran. Nah, di sini juga sudah jelas. Semua teguran di Facebook ataupun akun Instagram akan berakhir dalam 1 tahun. Makanya saya juga tidak bosan-bosan yang mengingatkan kepada teman-teman agar nantinya berhasil untuk di Facebook fokus pada konten asli. Lama tidak masalah teman-teman ya, ketika memang video asli kemudian kita rajin upload, semakin banyak video kita otomatis interaksi juga akan semakin banyak ya, ataupun pengikut-pengikut baru itu juga akan semakin banyak. Yang penting adalah perbanyak saja untuk video asli kita. Jadi untuk bagian jam tayang nggak usah dicek-cek ya, jadi fokus saja membuat video apapun, video keseharian kita, memancing ya ataupun memasak, itu bisa teman-teman masukkan ya. Yang terpenting adalah konten asli ya, konten asli dan tidak reupload. Nah, itu bisa mendapatkan fitur monetisasi dan tentu tanpa pembatasan. Karena kita tahu pembatasan di Facebook ketika video sudah terlanjur dihapus ya, ini sekitar 1 tahun. Nah, 1 tahun itu lama loh ya. Jadi jangan sampai ketika kita merintis untuk akun Facebook kita hanya akan sia-sia ya. Jadi fokuskan konten asli saja, lama tidak masalah, yang penting aman dan bisa berpeluang mendapatkan penghasilan dari Facebook ini. Oke, terima kasih sudah menonton video dari awal hingga akhir tentang penyebab video konten tidak asli yang tidak bisa dihapus. Nah, itu karena video kita sudah dihapus duluan oleh Facebook ya. Dan oke, terima kasih sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.